Malam satu suro di Gunung Lawu. 6 pendaki naik tanpa takut, tapi jalur berulang. Kompas berputar sendiri. Gamelan terdengar dari hutan, padahal tak ada siapa-siapa. Satu pendaki menghitung rombongan. 5. Dari belakang suara dingin menjawab. Dari tadi juga 6. Fajar menyingsing. Hanya 5 yang turun. Jika langkahmu terasa lebih banyak dari seharusnya, berhentilah. Gunung Lawu sedang menghitungmu. Malam itu, 6 orang berdiri di kaki Gunung Lawu dengan niat yang berbeda-beda, tapi kesalahan yang sama, mendaki di malam satu suro. Bima, 27, pemimpin rombongan, berpengalaman naik gunung, percaya logika, dan alergi dengan cerita mistis. Tujuannya sederhana, menaklukkan Lawu demi membuktikan bahwa semua horor ada penjelasan ilmiahnya. Rani, 24, mahasiswa antropologi, tenang, sensitif, dan justru tertarik pada sisi gaib Lawu. Ia ikut untuk meneliti tradisi satu suro. Walau diam-diam, ia terlalu sering menoleh ke hutan, seolah mendengar sesuatu. Dani, 26, si pembuat suasana. Mulutnya tak pernah berhenti bercanda, terutama saat takut. Tujuannya, konten. Ia berencana merekam pendakian ini untuk kanal horor miliknya. Kalau ketemu penunggu, views naik, katanya. Gunung itu tidak tertawa. Seno, 29, pendaki baru. Fisik kuat, mental rapuh. Ia ikut karena tak enak menolak ajakan Bima. Sejak pos pertama, wajahnya sudah pucat seperti tenda lama. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Mira, pendiam, spiritual, dan membawa gelang benang putih di pergelangan tangan. Tujuannya bukan mendaki, melainkan menepati janji keluarga yang tak pernah ia jelaskan ke siapapun. Dan Wira, paling tua, paling tenang, dan paling misterius. Ia tak banyak bicara, hanya berkata satu hal sebelum berangkat. Kalau dengar gamelan, jangan dicari. Kabut mulai turun saat mereka melangkah dari Cemoro Sewu. Bau tanah basah dan daun pinus memenuhi udara. Dani masih sempat bercanda. Kalau ketemu penunggu, kita sapa sopan ya, jangan lupa subscribe, katanya. Beberapa jam kemudian, gamelan itu terdengar, pelan, teratur dari arah yang tak bisa ditentukan. Tidak ada desa, tidak ada hajatan, hanya hutan. Jalur pendakian mulai berulang. Tanda yang barusan dilewati muncul kembali. Kompas berputar seperti ragu menentukan nasib. Bayangan berdiri di sela pohon, tinggi, kurus, tak bergerak. Mira berhenti mendadak. Kita diikutin, bisiknya. Seno gemetar. Kita berenam kan? Mereka menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, Wira di mana? Sebuah suara muncul dari belakang mereka, terlalu dekat. Dari tadi aku di sini. Wira berdiri di sana, tapi wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong dan bajunya terlihat lebih tua, seperti dari masa lain. Semakin dekat ke puncak, dunia terasa retak. Petilasan tua muncul di tengah jalur, padahal tak pernah ada di peta. Gamelan kini menggelegar. Angin berputar seperti membaca mantra. Gunung Lawu sedang menagih niat. Saat fajar menyingsing, hanya 5 orang yang turun. Tak ada yang berani menyebut nama yang hilang. Tak ada yang mengunggah rekaman. Karena di Gunung Lawu, terutama di malam satu suro, tak semua yang memulai pendakian memang diizinkan untuk kembali. Mereka berlima turun tanpa banyak bicara. Jalur yang semalam terasa hidup kini diam, terlalu diam. Matahari pagi muncul, tapi sinarnya seperti ragu menyentuh hutan Lawu. Di pos bawah, petugas mencatat nama mereka satu persatu. Berlima, tanya bapak itu sambil mengernyit. Bima mengangguk. Tangannya gemetar. Loh, semalam saya lihat 6, lanjutnya santai, seolah sedang membahas cuaca. Tak ada yang menjawab. Sejak hari itu, perubahan kecil mulai muncul. Dani berhenti bercanda. Video yang ia rekam tak pernah ia buka lagi. Setiap kali mendengar musik gamelan di TV, bahkan iklan, ia langsung mematikan layar. Sekali waktu ia berbisik, itu nadanya salah,
yang di Lau lebih lambat. Seno tak bisa tidur kecuali lampu menyala. Ia sering terbangun jam 3 pagi, merasa ada yang berdiri di sudut kamar menghitung napasnya. Ia bersumpah, bayangan itu selalu berjumlah 6. Rani menulis laporannya, tapi menemukan sesuatu yang tak pernah ia ketik. Di antara catatan akademisnya muncul kalimat berulang. Yang dipanggil akan datang, yang dipanggil akan tinggal. Mira menghilang sebulan kemudian. Di kamarnya hanya tersisa gelang benang putih yang putus sendiri. Ibunya menangis tapi tidak terkejut, seolah memang sudah tahu akhir ceritanya. Tinggal Bima. Ia mencoba kembali ke hidup normal, logika, data, penjelasan. Tapi setiap malam satu suro, sepatu gunungnya selalu berpindah sendiri ke depan pintu. Hingga setahun kemudian, Bima kembali ke Lau, sendirian. Di dekat petilasan, ia mendengar suara yang ia kenal. "Kurang satu," bisik Wira dari balik kabut. Kabut menutup puncak, gamelan kembali dimainkan. Keesokan paginya, petugas menemukan satu tas pendaki. Isinya rapi, lengkap. 6 nama tertulis di kartu identitas. Dan sejak itu, para pendaki percaya satu hal. Gunung Lau tidak pernah mengambil orang. Ia hanya mengembalikan yang memang miliknya. 3 tahun setelah kejadian itu, jalur Cemoro Sewu ditutup sementara. Bukan karena longsor, bukan karena cuaca. Alasannya sederhana dan membuat petugas enggan menjelaskan. Terlalu banyak laporan pendaki, kelebihan satu orang. Malam satu suro kembali datang. Di sebuah base camp kecil, 4 pendaki baru bersiap naik. Mereka tidak saling mengenal sebelumnya, hanya dipertemukan oleh jadwal dan takdir yang tampaknya terlalu rajin bekerja. Yang aneh, di buku tamu nama mereka sudah tertulis lebih dulu. 5 baris, 5 tanda tangan. Padahal yang berdiri di sana hanya 4. "Paling tulisan lama," kata salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. Tawa itu cepat mati. Di tengah pendakian, hujan turun tanpa awan. Tanah menghitam, licin, dan jalur bercabang lebih banyak dari yang ada di peta. Mereka mendengar gamelan, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah dimainkan untuk menyambut tamu yang sudah dikenal. Di sebuah tanjakan curam, mereka melihat seseorang duduk membelakangi mereka. Jaket lusuh, tas tua, postur tenang. "Saya tunggu dari tadi," kata orang itu tanpa menoleh. Suaranya familiar, meski tak satu pun dari mereka mengenalnya. Saat ia berdiri dan menoleh, senter menyinari wajahnya. Bima. Atau sesuatu yang sangat mirip Bima, tapi matanya kosong, kulitnya pucat seperti abu dan bayangannya jatuh ke arah yang salah. "Kalian tepat waktu," katanya pelan. "Gunung butuh penjaga baru." Mereka berlari, jalur berputar. Langkah mereka terdengar tidak sinkron, seperti ada langkah lain di antara mereka. Nafas kelelahan bercampur tawa kecil yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Salah satu dari mereka terjatuh. Saat ditolong, ia berbisik dengan mata membelalak. "Kenapa tangan kita dingin semua? Tapi aku masih dengar detak jantung orang lain." Di dekat puncak, petilasan itu kembali muncul. Lebih utuh, lebih ramai. Siluet-siluet berdiri menghadap satu arah, mendengarkan gamelan yang kini dimainkan oleh mereka yang pernah naik dan tak turun. Wira berdiri di antara mereka. Mira, Dani, bahkan Seno, menatap kosong seolah menunggu giliran berikutnya. "Tidak semua orang tersesat," kata Wira. "Ada yang dipilih." Fajar menyingsing. Petugas menemukan 4 pendaki turun. Selamat, bingung. Tak lengkap. Di buku tamu, satu nama baru muncul sendiri, ditulis dengan rapi, penjaga jalur. Dan jika kamu suatu hari mendaki Gunung Lawu, dan merasa rombonganmu selalu pas jumlahnya, jangan tenang dulu. Karena di gunung itu yang paling berbahaya bukan tersesat, melainkan ditemani oleh yang seharusnya tidak ikut naik. Tak ada yang tahu sejak kapan penjaga jalur pertama muncul. Tapi para juru kunci Lawu mewariskan satu cerita yang hanya dibisikkan, tak pernah ditulis. Konon, Gunung Lawu bukan sekadar gunung. Ia adalah batas. Dan setiap batas butuh penjaga. Malam itu, di petilasan tertinggi yang tak muncul di peta dan hanya terlihat saat Lawu mengizinkan, gamelan berhenti mendadak. Sunyi jatuh seperti kain hitam menutup dunia.
Sosok-sosok berdiri melingkar. Wira, Mira, Dani, Seno, Bima. Mereka tak lagi sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya gaib. Masih kurang, suara tua bergema dari dalam tanah. Bukan dari satu arah, tapi dari seluruh gunung. Yang naik tanpa izin, yang berniat menantang, yang menertawakan batas. Dani tersenyum miring, senyum terakhir yang masih menyerupai dirinya. Kalau dulu aku tahu, konten ini gak sepadan, gumamnya. Tak ada kamera, tak ada penonton. Di jalur bawah, seorang pendaki perempuan muda berjalan sendirian. Namanya Laras, 22. Ia mendaki untuk melupakan duka. Tak tahu apa-apa tentang satu suro, tak percaya mitos. Ia merasa lega ketika melihat rombongan di depan, 6 orang. "Mas, nembus ke pos atas masih jauh?" tanyanya. Bima menoleh perlahan, wajahnya ramah, terlalu ramah. "Tenang," katanya, "kita bareng aja. Di sini tidak enak sendirian." Jumlah langkah mereka jadi ganjil. Laras merasa itu, meski tak bisa menjelaskannya. Ia mulai mendengar gamelan, pelan, seperti detak jantung di telinga sendiri. Di sebuah tanjakan, ia melihat petilasan itu. Dan di sana, sesuatu di dalam dirinya berontak. "Aku pamit," katanya tiba-tiba. "Aku turun." Wira menatapnya lama. Untuk sesaat ada penyesalan di matanya. "Kamu masih bisa," katanya lirih. "Jangan menoleh, jangan menjawab kalau dipanggil." Laras berlari. Di belakangnya suara memanggil namanya, dengan suara ibunya, dengan suara temannya, dengan suara yang hampir membuatnya berhenti. Ia tidak menoleh. Pagi harinya, Laras ditemukan pingsan di pos bawah. Selamat. Di tangannya ada bekas tanah hitam dan sehelai benang putih yang tidak ia kenal. Sejak itu, satu nama menghilang dari lingkaran di petilasan. Gunung Lawu bergemuruh pelan. Marah, tapi menerima. Karena malam satu suro akan selalu datang lagi. Dan suatu hari, mungkin kamu yang membaca ini akan mendaki, merasa rombonganmu lengkap, suasana aman, bahkan ada yang membantu membawa bebanmu. Kalau itu terjadi, ingat satu hal terakhir. Hitung langkahmu, bukan orangnya. Kalau langkahmu lebih banyak dari seharusnya, berhentilah. Cerita ini belum selesai, karena Gunung Lawu tidak pernah menutup kisahnya. Ia hanya menunggu pendaki berikutnya. Malam satu suro berikutnya datang tanpa hujan, tanpa angin. Gunung Lawu terlalu tenang. Tenang yang membuat hewan-hewan turun lebih awal. Dan para juru kunci memilih menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Di jalur lama yang jarang dilewati, Laras kembali naik. Ia lebih kurus, lebih tenang, dan kini tahu satu hal. Benang putih di pergelangan tangannya tidak pernah putus sejak malam itu. Ia datang bukan untuk mendaki, ia datang untuk mengakhiri hitungan. Petilasan muncul saat bulan tepat di atas kepala. Gamelan tidak dimainkan, seolah gunung menahan napas. "Jumlahnya sudah cukup," kata Laras dengan suara bergetar tapi teguh. "Kalian bukan penjaga, kalian sandera." Kabut bergerak. Sosok-sosok itu muncul satu persatu. Wira, Mira, Dani, Seno, Bima. Wajah mereka kosong, kecuali mata Wira yang untuk pertama kalinya terlihat lega. "Kamu tidak seharusnya kembali," katanya. "Aku diizinkan," jawab Laras. "Yang lain dipanggil, aku tidak." Tanah bergetar. Suara tua dari dalam gunung kembali terdengar. "Pengganti atau penghapus?" Laras mengeluarkan benang putih itu. Ia menariknya. Benang itu menyala redup lalu terurai menjadi abu. "Aku memilih pulang," katanya. "Dan membiarkan yang ingin pulang, pulang." Untuk pertama kalinya, gamelan sumbang. Nada-nadanya patah, seperti salah ingat cara dimainkan. Satu persatu, sosok-sosok itu memudar. Dani tertawa kecil. "Akhirnya, konten terakhirku nggak sia-sia." Mira tersenyum sambil menutup mata. Seno berbisik, "Terima kasih." Bima hanya mengangguk. Logikanya runtuh, tapi hatinya utuh kembali. Wira yang terakhir. "Gunung akan selalu butuh batas," katanya pelan. "Tapi mungkin tidak selalu perlu korban." Ia melangkah mundur dan lenyap bersama kabut.
Fajar datang. Sejak malam itu, laporan pendaki kelebihan satu orang berhenti. Jalur terasa normal, sunyi yang wajar. Gamelan tak pernah terdengar lagi. Tapi para juru kunci masih mengingatkan satu hal kepada siapapun yang akan naik. Gunung Lawu bukan tempat menantang, ia tempat meminta izin. Dan jika suatu malam kamu mendaki, lalu merasa aman, terlalu aman, dan langkahmu terasa ringan seolah ada yang membantu, berhentilah sejenak. Ucapkan terima kasih, lalu pulang. Karena tidak semua yang hilang ingin ditemukan, dan tidak semua yang menemani ingin tinggal. Tamat. Atau Lawu hanya sedang tidur,